Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Selamat datang di Business and Management Podcast dengan hostnya saya sendiri, Marcel Ludi. Dalam episode kali ini, kita akan membahas konsep performance versus potential dalam konteks lingkungan kerja di sebuah perusahaan dan apa saja pengaruhnya dari performance versus potential tersebut terhadap keputusan kenaikan pangkat atau promosi. Sedikit disclaimer, konsep performance dan potensial di episode kali ini akan lebih relevan dalam konteks perusahaan swasta, multinasional, western company, apalagi American companies. Apakah Anda sering bertanya-tanya, kenapa si A yang naik pangkat? Kenapa bukan saya? Padahal performance-nya, KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, tidak jauh beda, bahkan ada beberapa KPI yang saya lebih dari dia. Tapi kenapa dia yang dipromo duluan dan bukan saya? Nah, pertanyaan ini sangat wajar dan sering kali terjadi dalam konteks perusahaan swasta multinasional. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami perbedaan antara performance versus potensial dan apa pengaruhnya dalam keputusan kenaikan pangkat seseorang. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa sih yang disebut performance. Singkatnya, performance adalah biasanya diukur dalam matriks, Key Performance Indicator atau KPI, ya, semacam kontrak antara anak buah dengan bosnya yang biasanya dilakukan di awal sebuah fiscal year dalam bentuk work plan, ya, mengenai apa saja yang harus dicapai dalam fiscal year tersebut, target apa saja dan terukur, matriksnya apa saja, ya. Dan ini harus bisa di-deliver dalam waktu tertentu dan ini akan menjadi ukuran yang objektif apakah Anda perform atau tidak. Contohnya, kalau Anda kerja di bagian sales, KPI Anda adalah sales atau penjualan ya, yang harus bisa dicapai. Ada target number yang jelas yang harus dicapai. Kalau Anda tidak mencapai target itu, Anda nggak perform. Kalau Anda exceed target itu, Anda overperform. Kalau Anda di supply chain, contoh KPI-nya adalah customer service level atau product availability, ya, atau juga inventory, atau bisa juga cost saving. Bagaimana cara mengukur performance? Gampang saja, ya, dengan target yang sudah disetujui atau disepakati di awal fiscal year, apakah Anda bisa mencapai target itu atau tidak? Kalau meet atau exceed, berarti Anda perform atau exceeding expectation, ya. Tapi kalau Anda tidak mencapai target yang sudah disepakati, berarti Anda kurang perform. Nah, pertanyaannya, kenapa Anda sudah mencapai KPI tapi nggak dipromot-promot juga? Padahal teman Anda, walaupun KPI-nya mungkin mirip-mirip, ya mungkin dia lebih sedikit lah, atau Anda pun ada lebih sedikitnya juga. Tapi kenapa dia yang dipromot duluan? Kenapa bukan Anda? Pertanyaan ini wajar dan sering sekali terjadi. Disinilah kita perlu mengerti konsep potensial. Performance adalah just a ticket to the game. Ya, delivering KPI, mencapai hasil KPI is basic, standar, ya. Basic expectation harus dilakukan, harus di-deliver. Kalau Anda nggak perform, you can be in trouble, right? Jadi, mendeliver performance adalah basic. On top of that, di atas performance, Anda juga harus menunjukkan potensial Anda, potensi Anda, ya. Apa saja potensi-potensi yang relevan dalam konteks promosi di sebuah perusahaan multinasional? Berikut ini, mari kita bahas. Contohnya, Anda memulai karir sebagai manajemen trainee dan bersama rekan-rekan peers Anda memulai karir dari bawah. Kemudian menanjak satu persatu naik level. Tapi tentu tidak semua manajer punya potensi menjadi CEO. Ya, ada orang-orang tertentu saja yang punya potensi menjadi CEO. Pada kenyataannya, hanya orang-orang yang punya high potensial lah yang akan terus dipromosikan dalam konteks perusahaan multinasional. Nah, apa saja high potential indicator yang bisa menjadikan acuan untuk mempromosikan dan juga untuk Anda sendiri untuk selalu mendevelop personality dan capability Anda. Yang pertama adalah learning agility atau brain power. Perilakunya adalah orang-orang high potensial ini selalu haus untuk belajar, selalu tertarik dengan hal baru, mencari tantangan baru, ya. Berani belajar dari kesalahan, ya. Berpikir secara strategis, tapi juga punya kemampuan untuk mengeksekusi secara detail. Decisive, berani dan cepat mengambil keputusan.
Yang kedua adalah kecerdasan emosi, emotional intelligence atau heart power. Contoh perilakunya adalah orang-orang high potensial ini punya self-awareness yang tinggi. Dia tahu betul kelemahan dan kekuatannya dan bisa menyesuaikan diri. Ya. Di lingkungan yang berbeda, dia bisa mengganti style atau gayanya disesuaikan dengan lingkungannya. Punya empati yang tinggi terhadap orang lain. Ya, berkomunikasi dengan empatik, ya, memikirkan tidak hanya konten tapi juga delivery. Dan yang terakhir adalah berani meminta feedback, tidak takut dikritik, tapi dengan inisiatif tinggi bertanya, apa yang bisa saya improve? Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang high potensial dalam konteks lingkungan multinasional, aspek emotional intelligence. Yang ketiga adalah ketangguhan, grit, perseverance, persistent. Contoh perilakunya adalah tahan banting, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, selalu mencari solusinya. Ada drive, dorongan yang kuat untuk sukses, ya, untuk mencapai hasil, atau even exceed expectation. Ya. Kalau sudah punya komitmen, dia akan deliver, make it happen, no matter what. Mengapa untuk promosi atau kenaikan pangkat, selain performance, potensial juga perlu diperhatikan. Karena potensial menunjukkan kesiapan Anda untuk perform dengan baik juga di level berikutnya, yang tentu lebih sulit. Kenyataannya mungkin Anda seorang high performer di level 1, tapi belum tentu Anda bisa perform dengan baik di level 2. Karena itu perlu diakses readiness-nya dalam bentuk potensial indicator tersebut. Ya. Sehingga Anda bisa dipastikan atau punya kemungkinan besar untuk selalu sukses di level berikutnya. Ya, karena level 1 tentu tingkat kesulitannya lebih mudah dibandingkan level 2 yang job scope-nya lebih luas, manage orangnya lebih banyak, challenge-nya lebih besar pula, ya, tantangannya lebih besar. Belum tentu orang yang perform di level 1 bisa sukses di level 2. Dengan mengakses performance dan juga potensial, ya, kita bisa melihat orang-orang yang lebih cocok dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di level yang lebih tinggi. Kesimpulannya, ada 3 high performance indicator yang Anda harus selalu tunjukkan kalau Anda ingin naik pangkat atau dipromosikan. Yang pertama adalah learning agility, kemampuan untuk belajar yang cepat. Yang kedua adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Dan yang ketiga adalah grit, perseverance, persistence. Jadi, so what? Kesimpulannya, menjadi high performer saja tidak cukup. Kalau Anda ingin naik pangkat terus, Anda harus menunjukkan potensial. Karena harus menunjukkan perilaku-perilaku yang membuktikan bahwa Anda akan siap di level berikutnya. Ingat, performance is just the ticket to the game. It's basic expectation, standar. Semua orang sama. Kalau Anda mau lebih, Anda mau naik pangkat, Anda harus menunjukkan potensial Anda. Skenario terbaik tentulah jika Anda adalah seorang high performer dan juga high potensial. Good luck saja, karir Anda akan meroket dengan cepat. Satu hal yang saya ingin tekankan adalah setiap orang punya potensial yang berbeda-beda. Ya. Yang paling penting adalah Anda sudah bisa mengidentifikasi apa potensial Anda, strength Anda di mana, dan you know where to play your strength. Ya. Sehingga Anda bisa mengasah, menunjukkan potensial terbaik Anda dan Anda bisa sukses di karir Anda. Saya juga ingin menekankan bahwa tidak semua high performer ingin dan perlu untuk dipromot. Kalau Anda di level Anda merasa sudah cukup, merasa Anda sudah settle di situ dan sudah merasa itu adalah tempat Anda terbaik untuk terus perform, keep it that way. There's no pressure untuk selalu dipromot atau naik pangkat, ya. Semua orang punya karir path, jalur karir yang berbeda-beda dan unik. Indikator kesuksesan karir seseorang pun berbeda-beda. Ya, jadi tidak perlu untuk selalu benchmark untuk melihat orang lain. Selama Anda puas, Anda perform, dan Anda happy di level Anda, that's good enough. Di episode-episode berikutnya kita akan membahas dengan lebih detail lagi bagaimana mengasah dan menunjukkan potensial Anda sehingga Anda bisa meyakinkan decision makers, bos-bos Anda bahwa Anda sudah siap untuk dipromot. Jadi episode kali ini baru perkenalan saja. Podcast ini akan tersedia dalam bentuk video di YouTube dan juga audio di Spotify.
Akan ada juga forum diskusinya di Facebook, Instagram, dan Twitter. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa untuk share dengan teman-teman Anda, sehingga akan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Terima kasih banyak, sukses selalu, all the best.